saya dengan bunuh diri ini akan selesai. tunjukin saya kalian salah paham gitu juga ada. Saya pun pernah kayak gitu pikirannya. Sempat punya pikiran seperti itu Bang Son ya? Ya, waktu kecil pun saya pernah, waktu SD pun pernah begitu. Makin malam makin solih bersama amazing people, dan malam ini ditemani oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wajahnya terlihat ya, Muhammad Son. Oke, betul ya namanya itu ya? Oke, Muhammad Son. Ya, Bismillah. Pakai bahasa Korea apa bahasa Indonesia? Kita ngobrolnya pakai bahasa Korea ya? Bisa Anda? Ya bisa. Sayanya yang nggak bisa. Oh. Annyeonghaseyo, udah sebatas itu aja saya tahunya. Annyeonghaseyo. Masya Allah, Muhammad Son sehat ya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sekarang tinggal di Medan? Saya sekarang tinggal di Jawa. Oh, di Jawa? Di daerah? Purwodadi. Oh, di Purwodadi, Masya Allah. Sudah 1 tahun di Indonesia? Ya, 1 tahunnya di Medan. 1 tahun di Medan. Baru kali ini di COVID agak kesulitan jadi pindah ke tempat Jawa. Sekarang insya Allah di Bogor. Sekarang insya Allah di Bogor. Masya Allah. Di Medan 1 tahun bisnis? Enggak, bantu orang bisnis. Oh, bantu orang biar bisnis. Syariah. Biar syar'i ya bisnisnya. Wow. Tapi baru mulai bisnis udah ada COVID katanya. Gitu ya. Jadi, itu gimana perasaannya tuh? Abang sepupu saya ada niatnya, dia mau bantu saya untuk belajar. Kamu bantu saya untuk biar bisnis restorannya syariah gitu. Nah, tapi ya tiba-tiba udah siapin capek-capek, semua disiapin, pas buka polisinya datang suruh bawa pistol, suruh tutup. Iya. Kalian ini berani banget ya buka ini kan. Oh ya, baru tahu kita. Waktu kita lihat berita, oh ini benar-benar parah ya. Benar-benar parah, memang seluruh dunia memang terkena efeknya ini gitu. Jadi mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin berapa minggu nggak tahu, tutup. Sebulan 2 bulan kemudian baru sadar, ini nggak bisa berarti. Abang juga pulang. Abang juga pulang ya? Saya juga. Kalau main di online kan dulu Bang Son ini adalah YouTuber gitu ya. Masya Allah gitu. Itu dulu kan? Dulu ya. Sebelum hijrah. Sebelum memeluk agama Islam. Sebelum memeluk agama Islam ya. Masya Allah. Jadi kawan-kawan yang mungkin udah pada tahu juga kali, karena berseliweran di YouTube maupun di Instagram, Muhammad Son ini adalah dulunya orang Korea asli, lahir dan besar di Korea, kemudian memeluk Islam di tahun 2018 kalau saya nggak salah ya. 2018 ya. Yang mau menyaksikan kenapa beliau masuk Islamnya nanti bisa di Cinta Quran TV kayaknya akan ada tuh bersama Ustaz Fatih Karim, Masya Allah. Nah, tapi yang menarik buat di Amazing People ini, podcast Amazing People ini, saya bakal mengulik tentang Korea sendiri gitu Bang. Gitu. Nah, ini sepenggal pemahaman saya memang Korea ini sempat, maksudnya Islam ini sempat menjadi agama di salah satu di Korea kan, masuk di zaman Khilafah Abbasiyah kalau nggak salah. Khilafah Abbasiyah dari orang Arab itu kan, orang Arab masuk ke zaman itu sampai ke kerajaan Joseon itu ya, Joseon. Apa sih bahasanya? Joseon. Nama zaman dulu Korea kan Joseon. Joseon. Goryeo, orang Arab dipanggil Korea jadi Korea. Oh, awalnya Goryeo ya. Padahal orang Korea sendiri kan nggak panggil Korea, kan Hanguk. Oh. Daehanmingguk. Tapi kalau Daehanmingguk nggak familiar ya di sini ya. Untuk kita aja. Untuk orang-orang Korea sendiri aja. Tapi benar gak sih kalau sekarang itu di Korea sangat minoritas Islamnya? Iya, masih minoritas. Paling minoritas. Oke. Wow. Ya. Apakah nggak ada dai yang di sana? Dai ada. Oh, dai ada. Seperti di sini kan mayoritasnya Islam. Iya. Kalau Korea kan minoritas, di sini mayoritasnya Islam, tapi di sini banyak 200-annya. Iya, 200 jutaan ya. Tapi
sama aja yang anak baru lahir masih belum paham akidah, belum pernah belajar tentang sejarah, tapi suruh dia, riba itu haram. Mana mau dengar dia kan? Kayak Korea juga sama. Iya. Sejak kecil belajarnya melihat berita yang buruk dari berita-berita tentang Islam kan buruk. Teroris telah merendahkan wanita lah, laki-laki itu semua penjahat apa gitu kan, buta-buta batu hitam lah gitu kan, percaya Tuhan pasti gitu. Jadi otomatis mereka menghindari dari Islam, punya stigma jadi negatif ya. Ada ulama omong berdakwah di sana, nggak masuk ke sana ya, nggak masuk sama sekali. Korea asik-asik, senang, bahagia hidupnya bagi mereka, padahal banyak yang bunuh diri. Tapi bagi mereka itu memang kehidupannya memang begitu. Mereka pikirannya begitu kan. Saya juga termasuk sama sebelum masuk Islam ya. Jadi ada yang tiba-tiba musik haram, membicarakan gitu ya. Mereka nggak masuk. Ini agama apa sih? Kau nggak boleh dengar musik. Ya gitu. Jadi memang maka agak sulit di sana gitu ya. Maka agak sulit di sana ketika kita mendakwahkan dengan orang yang memang belum kenal. Belum kenal ya justru belum mau untuk diatur sebagaimana Islam mengatur kita yang sudah paham ini gitu ya. Nah, ini menarik tadi, banyak yang bunuh diri katanya di Korea gitu ya. Apakah bunuh diri ini menjadi budaya? Bisa dibilang seperti itu gak sih? Bunuh diri di Korea itu menjadi budaya? Bukan budaya ya. Tapi angka bunuh diri itu tinggi di sana. Tinggi. Penyebabnya mayoritas? Karena mayoritasnya meskipun punya agama, ngaku punya agama itu kebanyakan KTP aja. Padahal di Korea KTP pun nggak ada ditulis agama atau nggak ada kolom agama di KTP. Cuma bahasa di sini agama KTP gitu loh. Mereka itu ateis, nggak punya kepercayaan. Nggak percaya Tuhan berarti ya. Jadi saya sendiri ada suka banget, putas banget. Mending mati daripada tahan putas. Mending mati aja dari putas banget. Itu jadi kebiasaan omong. Jadi sejak kecil otomatis kita tanpa sadar kalau mati itu selesai. Gitu. Masalahnya kalau mati selesai. Jatuh cinta. Tapi cinta ditolak. Tepuk sebelah tangan gitu. Bertepuk sebelah tangan ya. Sakit hati, stres. Daripada stres gini akhirnya bunuh diri gitu ya. Itu juga ada. Gantung diri, loncat dari gedung gitu ya. Termasuk saya juga udah berapa kali pernah pikirin kayak gitu. Misalkan tiba-tiba kesulitan, kebangkrut, atau misalkan yang banyak juga ada dari rombongan, misalkan tempat kerja lah atau sekolah, ada salah paham, semua orang salahin aku atau benci aku, salah paham ternyata. Untuk saya dengan bunuh diri ini akan selesai. Tunjukin saya kalian salah paham gitu juga ada. Saya pun pernah kayak gitu pikirannya. Sempat punya pikiran seperti itu Bang Son ya? Ya, waktu kecil pun saya pernah, waktu SD pun pernah begitu. Karena ibu saya, ayah saya memang kan gitu, suruh belajar, harus ini, jangan hanya main-main gitu. Aku tuh sering, kalau zaman dulu kan pukul anak gitu, biar dia bisa, biar mendidik, biar nurut gitu ya. Biar saat itu masih kecil pikirannya, karena benci sama aku, pukul, mending mati aja. Kamar mandi kepalanya dibenturkan ke tembok kepalanya. Pernah. Masya Allah. Jadi cinta pertama juga. Cinta pertama sempat mendorong diri untuk bunuh diri juga. Aku suka omong, kalau selain kamu saya mending mati aja begitu. Saya hanya kamu mau gitu. Ulang, ternyata ini enggak ya. baru sadar gitu. Sampai alhamdulillah sampai akhirnya bertemu Islam ya di 2018 ya. Gitu ya, Masya Allah, akhirnya karena ada seperti Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita yang bersyukur. Kita yang bersyukur Bang Son mau hadir di studio yang sederhana ini, mudah-mudahan. Dan ini menjadi inspirasi juga, ternyata
hal yang dicitrakan romantis, bahagia di drama-drama Korea itu ternyata di kehidupan masyarakat Koreanya itu tidak seromantis itu. Apakah emang seperti itu? Cowok-cowok Korea itu romantis gitu kan? Harus gimana? Harus gimana nih? Ya memang cowok Korea itu romantis. Masya Allah. Sampai sini gitu ya. Enggak, itu ya romantis. Cowok Indonesia itu romantis. Oh Insya Allah. Gitu ya. Tergantung orangnya kepada siapa gitu kan. Romantis. Saya lihat romantis. Ustadz kepada istri romantis. Iya. Korea ya romantis. Cara mereka mungkin beda dengan cara kita di Indonesia. Cara sama Indonesia, apalagi yang Muslim, tapi ya romantis. Bisa dibilang romantis memang ya, seperti itu. Tapi tadi pemahaman tadi yang sangat mengejutkan sih sebetulnya bahwa. Tapi, iya, pengalaman tadi itu yang sangat mengejutkan ketika orang Korea itu menyelesaikan masalah dengan bunuh diri itu mengejutkan banget karena selama ini saya itu kenal Korea semenjak drama Boys Before Flower. itu saya nonton itu gitu ya. Popota Namja. Iya. Saya nggak nonton. Saya nggak nonton. Tapi kalau drama kayak K-pop, K-drama gitu di Korea itu digandrungi juga atau hanya diekspos keluar Korea saja? Orang Korea sendiri ada juga memang ada fandomnya. Tapi orang-orang biasa, rata-rata orang-orang biasa itu enggak begitu fokus, suka K-pop, enggak kayak gitu. Seperti saya, kalau ada lagu baru tiba-tiba di kafe atau di YouTube, waktu nonton TV muncul bagus ya, sekali dua kali cari dengar. Kalau perempuan masukin di MP3 HP-nya dengar, itu aja, enggak terlalu fanatik, enggak. Iya ya, enggak. Drama juga kan pasti ada drama baru begitu. Pasti ya. Jadi orang Korea juga biasa aja sebetulnya. Biasa. Bagaimana pendapat seorang Bang Son yang memang lahir dan besar di Korea ketika datang ke Indonesia? Di Indonesia ini kan banyak loh yang menggandrungi Korea gitu. Indonesia ini termasuk banyak juga gitu setahu saya mungkin. Gimana nih? Saya sebenarnya menginspirasi katanya ya, tapi saya balik gitu. Saya lihat anak pemuda Indonesia yang mau hijrah ataupun sudah hijrah, fokus dakwah, buat program kayak podcast Amazing People ya. Saya senang, apalagi lebih paham daripada orang-orang Korea gitu ya, tentang Korea. Padahal saya nggak gitu peduli ya. Jadi orang Korea aja nggak begitu peduli. Jadi bangga, dan memang saat ini kalau saya lihat Indonesia, mereka mungkin butuh dibimbing mungkin, karena saya kelihatan orang yang nggak yakin sama Allah gitu, terlalu sukanya berlebihan gitu. Sukanya berlebihan ya. Kalau saya lihat berlebihan sampai caci maki saudara seiman gitu ya. Saudara seiman ketika ini. Ada juga yang colek-colek wajah ulama. Iya. Ya, ada pernah kan? Pernah itu suka terjadi. Masya Allah, ini perubahan drastis banget dari Bang Son ini. Padahal gitu mereka nggak kenal. Iya benar kan. Padahal mereka nggak kenal. Ya artinya memang ada masukan nih buat masyarakat Indonesia, perlu dibimbing juga gitu. Nggak kurang pakai senjata, tapi kayak dijajah gitu. Kayak dijajah. Iya betul ya. Mobil apa, barang apa, semua motor semua punya Jepang. Oke. Apa isinya di TV apa semua udah kayak Korean Wave. Luar negeri ya, kebaratan ya. Viewersnya YouTuber Korea itu viewersnya 80% semua dari Indonesia. YouTuber Korea. YouTuber yang itu. Jadi memang mereka tahu halal bisnis lah, Muslim coin apa itu mereka paham. Makanya dijadikan konten bagi mereka gitu ya. Paham. Laku. Laku. Bisa jadi apa? Ada
Alam ada yang kayak gitu, ada yang serius juga. Ada yang serius juga, tapi nggak menutup kemungkinan memang banyak juga yang serius mendalami agama Islam di Korea gitu ya. Kalau pikir positif ya. Iya. Ini kan Bang Son pernah menjadi salah satu pengurus Masjid Ansor ya? Ansan. Itu nama daerah Korea. Tapi ya di situ 99% orang Indonesia. Orang Indonesia 99%. Kampung Indonesia. Kampung Indonesia disebutnya. Warung pun banyak, masjid ada. Oh, berarti memang ketika ke Indonesia tidak terlalu tidak terlalu asing banget dengan Indonesia karena sejak tahun 2002. Sejak tahun 2002 udah mulai berinteraksi dengan orang Indonesia di Kampung Ansan itu ya. Kampung Ansan. Iya. Nah, itu jadi program jadi salah satu pengurus masjid di sana gitu. Setelah memeluk Islam tentunya ya. Setelah memeluk Islam. Nah, itu program apa aja sih yang ada di masjid Korea itu? Sama seperti ini, sholat Indonesia. Ada gajian Sabtu Minggu. Subuh, maghrib pasti ada gajian dan ustaz. Kadang kumpulin perjuangan orang Indonesia luar biasa kan, kumpulin uang, undang sewa gedung besar, undang ulama-ulama dari Indonesia. Kalau itu saya jemput. Itu ya gitu aja. Bantu terjemahin, bantu kalau ada masalah dengan polisi aku telepon. Begitulah. Habis itu hubungi sama KMF, itu kan termasuk komunitas muslim itu kan, muslim Korea Muslim Foundation ya. Jadi Sabtu ke Seoul itu balik. Karena tinggal di situ. Itu sampai akhirnya sekarang fokus di bidang dakwah buat Bang Son sendiri. Fokus mau belajar ya. Alhamdulillah dapat Masya Allah. Ini alhamdulillah banget ini. Kalau teman-teman ngelihat Instagramnya Bang Son ini, Masya Allah, temanannya tuh jadi bareng asatidz Indonesia, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Maher Atwailibi, Masya Allah. Itu langsung belajar. Sekarang jadi fokus belajar Islam di Purwodadi itu, di Purwodadi. Enggak. Di situ sementara karena itu tempat mertua kan. Saya belajarnya lagi nunggu itu habis Cinta Quran Center ya. Di Cinta Quran Center nanti belajarnya. Masya Allah. Wow, ini adalah salah satu ininya berarti nanti akan mondok di Cinta Quran Center. Wow. Ponpes Cinta Quran Center. Alhamdulillah. Berarti santri pertama. Apalagi orang asing gitu ya. Ini dia salah satunya. Butuh doa kepada teman-teman semua. Amin insyaallah. Semoga menjadi seperti Ustaz Rizal gitu. Amin insyaallah, Masya Allah. Insyaallah karena gurunya sama. Insyaallah karena gurunya sama. Belajar sama Ustaz Fatih Karim juga. Masya Allah. Dan sebentar lagi akan belajar baca Quran juga ya. Ya. Lagi perbaiki dari awal. Menemui kesulitan nggak sih belajar bahasa Arab? Memang sulit ya. Masya Allah. Coba misalkan saya 놀라운 사람들 sulit. Amazing people bahasa Korea tapi sulit seperti saya juga sama langsung menemui kesulitan ya. Sekarang sudah sampai tahap mana belajar baca Qurannya? Saya bacanya masih sulit, paham baca pelan-pelan. Tapi artinya huruf sambung itu udah bisa dong sekarang. Bisa. Masya Allah. Tapi nggak lancar. Harus pikir banyak. Masya Allah. Itu yang membuat saya dorong ke sini. Ya, jadi nggak boleh buang-buang waktu, harus kerjakan. Semakin lama semakin Quran yang menjauhi aku. Bukan saya yang malas gitu, seperti kata Ustaz Rizal ya. Jadi saya sangat khawatir, takut lingkungannya juga beda dengan itu. Jawa Tengah kan agak beda. Masih lebih campur budaya gitu. Budaya itunya maksudnya. Bukan yang menjelekin, kalau saya maunya fokus belajar, jadi harus pindah. Dari sana. Masya Allah. Jadi memang
sehari-hari sekarang itu belajar Quran aja gitu ya. Oh, Masya Allah. Semua ada di situ, saya bisa belajar. Nggak boleh sama-sama muslim saling ejek-ejek. Iyalah. Boleh. Kita semua saling belajar kan, nggak ada. Awalnya kan Bapak bingung gitu, kenapa kok kakinya begini, kok tangannya kok begini ya, tapi ternyata sholat mereka sah, sholatku nggak sah gitu ya. Karena saya pikir aneh-aneh gitu. Iya betul, malah nggak fokus kitanya ya. Mereka rajin sholat, rajin bisa belajar tentang budaya juga. Meskipun saya nggak campur budaya sama agama, tapi harus belajar budaya juga. Ya artinya ketika kita mau mendakwahkan Islam ke siapapun, ya perlu ada pendekatan kan tadi. Sama kayak orang Korea itu tiba-tiba disuruh musik itu haram ya, nggak mungkin ini kan. Perlu ada pendekatan di situ ya. Sebagaimana dulu Bang Son juga ketika berhasil yakin dengan Islam itu kan pasti ada dai yang mendekati dulu kan, yang mendekati, yang belajar tuh. Tapi lucunya seperti antum, muda, umurnya 22, sukanya main game, canduan game, main game tuh. Tapi mungkin sejak kecil mungkin dibimbing sama orang tua apa nggak tahu, intinya ilmunya dia punya ilmu. Saya lewat dia belajar sampai syahadat. Saya melihat dia keturunan Korea juga dia. Tapi hobi main game. Dia itu ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Korea. Ya. Hobi main game tapi luar biasa, melawan aku. Debat gitu. Debat tentang agama sama beliau. Saya ya memang salut dengan pemuda. Pernah saya sering bahas juga di postingan saya, daripada ulama saya lebih iri dengan pemuda yang baru mau hijrah itu. Masih ada kesempatan, yang masih muda gitu ya. Dan ada mereka seperti ada orang seperti saya, kebanyakan mualaf Korea kan masuk Islam kan, kenal Islam kan lewat orang Indonesia. Jumlahnya paling banyak di dunia. Apalagi di Korea paling banyak orang asing itu Indonesia lagi. Di Korea paling banyak orang asingnya Indonesia ya? Banyak banget. Banyak banget sampai ada kampung. Memang orang Cina paling banyak. Yang Cina paling banyak di mana-mana itu. Di mana-mana ya. Cina. Masya Allah. Kalau ada bagi Bang Son sendiri tuh ada impian gak sih? Wah, ini kan sekarang udah Islam nih. Mau nih belajar langsung ke tanah lahirnya Islam di Arab, di Mekah, ada kepikiran untuk ke sana Bang Son? Awalnya ada ya, Masya Allah. Sampai pernah diundang sama Raja Saudi juga ya. Raja Saudi pernah ngundang? Ya, 5 orang udah kasih visa dari lewat imam Korea ya. Udah kasih visa, udah dapat visa, udah siapin pesawat untuk haji. Masya Allah. VIP gitu ya. Tapi udah beli tiket Indonesia terus. Tapi mungkin belum rezeki ya. Tadi ulama Korea kan bilang, ini kamu nggak boleh tolak kayak gini, nggak boleh gitu. Tapi saya cari alasan, saya belum paham lapangan itu, saya belum paham kan. Iya, syariatnya seperti itu. Karena saya baru masuk. Nanti kalau tahu dulu, mungkin insya Allah kalau jika Allah mengizinkan, mungkin saya bisa terbang. Masya Allah, sendiri. Amin insya Allah. Karena saya udah beli tiket, kalau nggak ada aku nggak bisa, uang saya nggak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi saya karena beliau ulama Korea satu pendapat, kalau Muhammad SAW, suasana kondisi bumi ini ya, Muslim Indonesia paling terkena, paling banyak jumlahnya, paling banyak. Muslim paling banyak itu negara mana? Itu semua orang tahu, Indonesia. Dan Korea juga banyak Indonesia, orang Indonesia, Muslim Indonesia. Lewat dapat hidayah semua, hampir semua orang lewat orang-orang Indonesia. Tempat kerja lah apa gitu. Saya juga termasuk itu. Dan kamu bisa bahasa Indonesia. Indonesia meskipun ini jelekin ya, meskipun agak kacau,
Tapi yang baik banyak. Yang baik banyak, iya. Ya pastilah setiap negara itu ada positif negatifnya gitu. Ulama yang luar biasa banyak. Masya Allah. Kamu bisa bahasa Indonesia, kamu belajar di situ aja. Itu satu pendapat semua. Jadi saya terbang ke Indonesia. Jadi akhirnya memilih untuk belajar di Indonesia. Nggak usah harus Saudi. Nggak usah harus Mesir. Karena apalagi adalah umurnya kamu lumayan banyak, nggak bisa. harus belajar dulu lagi di sana. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita juga mendoakan Bang Son ini bisa minimal umroh dan juga haji di tanah suci. Amin, insya Allah, amin ya Allah. Saya juga pengen banget insya Allah, mudah-mudahan bisa bareng ya dengan guru-guru kita belajar langsung sejarah tentang Islam di sana. Nah ini tadi menarik banget ya terkait dengan Korea. Jadi orang Koreanya aja nggak terlalu peduli dengan Korea gitu. Masya Allah. Ya peduli. Peduli, cuman nggak berlebihan sebagaimana kita gitu. Jadi nggak mungkin seperti pikiran kalian orang Korea pikirannya kayak enggak ya, Masya Allah. Tapi sekarang memang fokus dakwah. Sekarang ya, tapi kayaknya ini mulai sekarang mungkin fokus belajar. Fokus belajar dulu ya, fokus belajar ya. Kan Bang Son ini sudah menikah kan ya, menikah dan punya anak 1 ya. Anak udah berapa ya? Rahasia. Oh rahasia. Belum nikah, sudah nikah. Sudah ya. Ta'aruf di Korea. Ta'aruf di Korea, Masya Allah. Sekarang istri tinggal di Indonesia berarti? Tinggal di Indonesia. Ada kepikiran menjadi warga negara Indonesia? Ada. Masya Allah, sangat kepikiran. Tapi itu prosesnya panjang jadi. Iya, ya dijalankan saja ya, Insya Allah ya. Kan nggak tahu itu yang bukan saya. Allah semua. Mana tahu nanti pemimpinnya jadi muslim yang taat. Iya, amin. Kasihannya aku jadi bisa juga lebih cepat. Karena setahu saya harus tinggal 10 tahun lebih begitu kan. Iya, memang seperti itu gitu. Sebagaimana di beberapa waktu lalu kita mengundang Syekh Ahmad Al-Misri dari Mesir. Beliau udah 10 tahun di Indonesia dan sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia gitu. Insya Allah lah. Kita nggak tahu kan gimana caranya, dan kita juga nggak tahu cara Allah untuk menjadikan apa yang kita inginkan ini, Masya Allah. Tapi itu yang saya menikmati di Indonesia selama 2 tahun ini, nggak cara Allah. Iya, cara Allah. Ternyata begini ya, benar ya berarti. Betul-betul yakin gitu ya, Allah punya cara sendiri. Jadi gitu. Semakin lama semakin lebih yakin sama Allah. Ini bang. Bagi saya buruk, bagi Allah nggak buruk itu, nggak tentu buruk. Ini cara Allah, rencana Allah, yang saya terima apa saja. Masya Allah. Kena luka aja, terima saya. Dulu kan langsung maki ya dulu ya, nggak terima. Gitu ya. Sekarang udah bisa lebih ikhlas, lebih tenang gitu, lebih sabar, Masya Allah. Gitu, dan juga teman-teman juga bisa menyaksikan gitu ya. Bang Son ini kalau kita lihat di Instagramnya itu banyak sekali konten-konten dakwah gitu ya, konten-konten dakwah, walaupun nggak seperti itu aslinya. Saya mau bilang walaupun misalnya potongan video Ustadz siapa dikasih translate Korea gitu kan ya gitu. Seperti itu kan. Itu ngedit sendiri itu ya. Padahal kalau mau video seperti itu bisa buka YouTube atau buka itu bisa gampang, misalkan edit sendiri. Bukannya saya malas, jarang. Iya. Kadang Ustadz Handi Boni, kadang Ustadz apa gitu ya. Iya. Bukan karena malas atau apa, itu orang Indonesia yang harus begitu kan. Orang Indonesia dakwah seperti yang pemuda Indonesia, yang anak-anak muda sekarang kan luar biasa, bahasa Korea juga pintar banyak. Iya ya Pak. Itu tugas mereka, biar banyak orang seperti saya. Amin. Kena itu lihat gitu. Nah itu udah diajak nih sama Bang Son ya, ayo pemuda Indonesia gitu ya, dakwah lah gitu ya kan. Dakwahnya dengan cara ya video-video asatidz gitu, di Ustadz Handi Boni, Ustadz Hanan Ataki gitu ya, dan juga Ustadz Felixio, Ustadz Fatih Karim gitu. Ditambahin aja translate yang memang kita kuasai gitu. Kalau memang kurang tahu boleh tanya sama saya bisa perbaiki gitu. Oh gitu ya. Banyak ya seperti itu ya. Banyak seperti itu banyak. Cuma enggak tunjukin saya. Itu yang dakwah mereka. Mereka pakai bahasa Korea, saya pantau sekarang.
Masya Allah. Iya dong, boleh dong nanti kita ini. Terus saya juga mungkin bisa belajar bahasa Korea. Tapi kalau bahasa Koreanya handphone itu Samsung bener? Iya, karena kata ulama. Kata ulama. Jadi setuju aja ya. Setuju aja. Jadi setuju aja ya. Masya Allah, bahasa Koreanya handphone itu Samsung. Jangan pindah nanti. Kayak mendewakan gitu, enggak lah. Bercanda. Ini mah cuman bercanda aja gitu ya. Masya Allah. Nah ini Bang Son juga dong coba boleh dong kita dikasih sharingnya gitu ya, kenapa sih memilih Islam gitu, padahal di Korea sendiri itu kan banyak agama gitu ya, bisa dibilang banyak agama, bahkan ada yang tidak beragama juga. Nah buat Bang Son sendiri kenapa sih memilih Islam? Saya simple saya. Semua agama ada di Korea pernah pelajari semua. Wow. Itu belajar. Ternyata paling baru, paling benar Islam. Tapi saya orang Korea nggak cocok ya. Kok nggak cocok? Udah ngakui, tapi saya nggak mau gitu. Oh, jadi Bang Son ini mempelajari seluruh agama, ya, mempelajari semua agama yang ada di Korea, dan mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, gitu ya. Karena saya kalah debat terus. Sama tadi orang yang itu. Saya belajar sendiri juga, cari solusinya ini, jangan kayak kodok dalam sumur. Kodok dalam sumur. Ya, dalam sumur, ya. Harus keluar, kan ada ular, ada burung. Ya. Kalau di dalam sumur kan nggak tahu, cuma di situ aja lingkungannya. Iya, cuma gitu. Sejak kecil saya belajar nggak tentu benar. Coba ini dulu. Kalau mau searching tentang Indonesia, Islam, jangan pakai bahasa Korea. Kan selalu beritanya kan gitu-gitu aja. Iya. Coba kan kamu minimal bisa tulis Inggris, meskipun nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi bisa tulis Islam kan bisa. Oh gitu ya. Islam, atau kan bisa bahasa Indonesia, coba cari pakai bahasa lain di YouTube atau Google. Jangan hanya cuma label cari tentang Islam. Waktu saya mulai situ ketemu video yang meaning of life. Dari situ belajar. Waktu tanya sama yang sahabat itu, sama teman-teman yang Muslim Indonesia, ternyata memang ada yang nggak paham sama sekali pada agama sendiri, tapi alhamdulillah ada orang seperti ini. Masya Allah. Amazing people. Tim cinta Quran ya. Amin. Salah satu teman saya itu sangat jelas penjelasannya. Wow. Selama 17 tahun saya nggak pernah tahu tentang hijab. Padahal saya selalu sama Muslim Indonesia. Muslimah Indonesia ya. Jelasin kenapa harus begini. Nanti saya yang salah paham, jadi saya coba belajar biar mengalahkan dia. Ternyata saya yang kalah. Tapi ada punya harga diri. Saya abangnya. Saya abangnya. Saya yang punya channelnya. Saya yang tim itu kan, mereka kan tim saya. Ya, tapi saya nggak cocok. Apa punya tato apa? Nggak mungkin saya. Mantan preman gitu. Mantan preman gitu. Tapi mungkin kalau enggak izin, mungkin ada tugasnya mungkin ya. Iya, Masya Allah. Dipanggil mungkin langsung. Kamu kalau sudah paham, mungkin kamu enggak menyembah saya, mungkin kamu dosa karena kamu sudah paham. Jadi diundang, ada sama masjid tarik di masjid. Ya udah. Ya akhirnya masuk Islam di situ, di syahadat di Masjid Ansa itu ya, Masjid Ansan itu, Masya Allah. Jadi beliau ini udah mengetahui, memahami, meyakini Islam, tapi tidak mau masuk Islam cuman karena saya orang Korea gitu ya. Dan sampai akhirnya beliau memilih memang betul Islam adalah agama yang benar, dan akhirnya masuk. Jadi kalau saat ini boleh saya lanjut? Boleh dong, boleh silakan. Kalau saat ini saya misalkan belum begitu paham agama Islam, jadi harus paham dulu itu. Tadi dulu alasannya itu, nanti saya belajar dulu, paham dulu, benar enggak itu. Baru kan ada yang seperti Ustaz Felix Show, ada yang seperti kedorongan sama teman atau apa gitu kan. Itu enggak masalah, karena
ini seluruh dunia ya. Kalau nggak digabung agama yang di tadi Protestan sama Katolik gitu ya, yang jumlahnya paling banyak itu agama apa? Islam kan. Nah, memang bodoh ini dunia ini, nggak mungkin agama yang nggak benar begitu banyak yang ikuti ya. Semakin lama semakin berkembang. Kalau sama mereka ini memang udah diatur. Rasulullah bilang begitu, akan berkembang gitu ya. Tapi bagi orang Korea, orang kafir kan nggak masuk. Tapi secara logika gimana ya? Secara rasional logika. Biar masuk akal gitu kan. Kenapa yang banyak orang percaya pada orang yang misalkan orang terkenal pun banyak yang orang Muslim ya? Iya, banyak banget. Habis itu kalau masih ada yang tertarik dengan agama Islam, boleh. Misalkan ada keturunan berlupa, waktu malas ke masjid, nggak belajar sholat, itu jangan begitu. Jadi saya juga kadang bilang sama yang baru hijrah ataupun teman-teman Indonesia, mereka kan banyak orang Kristen baru masuk Islam, mau tertarik Islam, saya nggak berhenti doanya, meskipun tukang pijat istri Katolik katanya, saya ngomong tuh. Alhamdulillah udah masuk Islam gitu. Karena mereka kan, kita kan bantu semua teman-teman Muslim kan. Masya Allah. Nah itu beruntung banget, bukan beruntung sih, maksudnya itu Masya Allah patut sekali untuk disyukuri gitu ya. Bang Son ini yang 2018 mengenal Islam, 2018 masuk Islam maksudnya gitu ya, itu sudah bisa mendapatkan hadiah, menjadi wasilah orang mendapat hidayah ya. Artinya tadi ada yang masuk Islam karena memang berkomunikasi dengan Bang Son. Saya aja dari kecil itu belum. Korea juga udah syahadatin berapa orang Korea. Ya, Masya Allah tuh, itu dia. Gak susah, lebih susah orang yang sejak lahir Muslim. Orang Islam yang mengislamkan itu lebih sulit daripada orang kafir. Beneran. Mengislamkan orang Islam itu lebih sulit ya? Coba nanti di dekat gelom malam itu coba dakwah baru paham mungkin. iya juga ya. Iya, kalau orang kafir dia dikasih pengertian, insya Allah dia akan terbuka gitu ya. Ini apalagi kalau misalkan mereka memiliki open minded gitu ya, membuka pikirannya dan insya Allah bisa menerima Islam. Tapi kalau orang Islam nggak ada yang bisa jelaskan Tuhan, nggak ada. Jadi yang kafir, yang ateis itu ya, kasih tahu ini kalau nggak ada Tuhan ini nggak masuk akal begitu ya, lama-lama. Jadi kalau saya nggak tahu ya kapan mati, nggak tahu kapan hari kiamat, tapi dulu saya pikirannya begitu, agama apa saja, kalau kamu punya agama coba belajar, akhirnya ketemu Islam pasti ya. Ini apapun agamanya coba dalami, belajari, insyaallah itu akan mendapatkan Islam menjadi adalah agama yang sempurna dan memang benar gitu. Masya Allah. Ini sangat memukau kisah daripada Bang Son ini, Muhammad Son. Tapi memang nama aslinya itu Son. Ya, marganya Son. Gitu. Son Heung-min. Son Heung-min. Itu kan pemain sepak bola Korea terkenal. Pak Jisung ya terkenal. Pak Jisung juga. Son Heung-min itu ya. Kalau saya Muhammad Son Ju-yong. Ya. Ada kepikiran untuk ganti nama? Mau sih. Karena nggak tahu sejak kapan panggil Muhammad Son nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah kenalnya begitu ya. Sekarang cuma ikutin aja Masya Allah. Tapi kenapa mau ada niat buat ganti nama betul-betul menjadi Muhammad Son ya, mudah-mudahan panggilan itu menjadi mungkin doa ya. Yang bagus. Mungkin karena bagus masih. Jadi saya pikiran mungkin saya juga ada tugas mungkin. Udah takut awalnya setelah syahadat saya. Takut saya main-main sama agama. Saya takut main-main sama Allah. Saya takut akan terlambat. Saya takut terlambat kembali kepada Allah. Seperti tadi juga ada video sama Ustaz Fatih, takut saya syahadat mau sholat langsung kena putih, kamu kok selama ini gitu ya main-main.
waktu belajar tentang itu akidah sama Allah maha melihat, maha mengetahui. Semakin lama semakin takut. Jadi kenapa saya panggil seorang yang sejelek ini, seburuk ini, sependosa ini, kenapa ya saya dapat hidayah? Oh, ini tugas saya mungkin ya. Oh, alasan ini saya selama ini nggak pernah lupa bahasa Indonesia. Padahal saya tinggal di Korea 35 tahun. 35 tahun ya. Tapi nggak pernah lupa bahasa Indonesia. Terus kebetulan ketemu orang Indonesia. Ternyata kenal Islam lewat orang Indonesia, Muslim Indonesia, dapat hidayah juga. Dan sekarang dakwah. Karena biar orang-orang Indonesia, kita sendiri yang sudah Muslim, kita berubah, nanti dunia ini akan berubah. Masya Allah. Karena Muslim Indonesia memang Masya Allah. hebat, memang luar biasa. Jadi sekarang kehidupannya dipenuhi dengan dakwah ya. Insya Allah. Di samping mensolihkan diri sendiri. Semampunya. Jika Allah mengizinkan, kalau saya mampu. Ya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, nah ini dia Muhammad Son. Atau saya manggilnya Bang Son, gitu, Masya Allah. Karena memang boleh jadi panggil Bang. Bang Son. Setiap hari hidupnya digeluti menjadi orang yang muslih, orang yang ingin mensolihkan orang lain. Masya Allah, menjadi seseorang yang menjadi penggerak perubahan ya. Penggerak perubahan, Masya Allah. Nah ini dia, teman-teman sekalian, juga bisa menjadi bagian daripada penggerak perubahan. Karena masalah di Indonesia ini sangat beragam. 53% penduduk muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Teman-teman bisa menjadi salah satu penggerak perubahan untuk membebaskan buta huruf Al-Quran. Dan juga mencetak 1 juta da'i untuk Indonesia itu bisa banget. Bagaimana caranya? Cukup berdonasi 100 ribu, teman-teman bisa menjadi pembebas buta huruf Al-Quran, pencetak 1 juta da'i. Dan yang terpenting, teman-teman bisa menikmati acara spektakuler yaitu Amazing People. Nah, Amazing People ini adalah acara Amazing Muharram ya. Amazing Muharram. Acara Amazing Muharram selama 9 hari, 9 jam, dan akan ditemani oleh 99 pengisi inspiratif dari internasional. Masya Allah. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa kunjungi www.amazingmuharram.com. Masya Allah. Nah, terakhir Bang Son, mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman baik yang di Korea ataupun yang di Indonesia gitu ya, pesan-pesannya untuk teman-teman semua. Semangat belajar agama sendiri. Semangat belajar. Kalau memang nggak yakin ataupun masih bingung, masih lebih mau tahu yang benar seperti apa, yang kebenarannya seperti apa, mau cari kebenaran, coba fokus belajar agama sendiri. Fokus belajar agama sendiri. Dan semangat sedekah. Semangat sedekah. Karena saya sebelum tahu kok semua agama itu kan belum tahu ya, saya belum tahu waktu kafir gitu. Oh semua minta uang gitu. Tapi ini firman Allah kan, yang nanti yang saya sudah dikubur, yang bisa menyelamatkan kita kan salah satu sedekah kan, dari tuanya anak sama ilmu yang saya tinggalan gitu kan. Jadi saya nggak tentu ya kapan mati, saya kan belum baik, saya masih ini pendosa. Makanya puasa ikut dosaku diampuni setahun sama yang di depannya gitu kan. Jadi ikut karena saya pun masih belum baik. Kalau sendiri masih suka maki juga ya. Jadi saya caranya gimana? Bukan saya belajarnya begitu, saya sendiri pikirannya. Jadi saya juga kemarin telepon sama istri, ini yang mau belajar di sini, saya mau belajar di sini, tapi masih belum jadi. Kita sedikit aja, kalau mampu coba aja, habis itu kita sedikit, meskipun sedikit, biar pahala jadi ya gitu. Amin insyaallah. Ya, amin. Kan saya pun memang mau belajar gitu kan. Insyaallah. Kan saya bisa itu, kalau tua anak juga nggak mungkin, ya memang bisa juga, tapi yang tentu itu kan, yang pasti kan sedekah. Iya, karena itu yang bisa kita lakukan saat ini gitu.
apalagi meskipun saya cuma 1.000 atau apa sedekah. Masya Allah. Jadi, nah itu dia teman-teman sekalian. Kalau Bang Son saja bisa belajar untuk seperti itu, mengapa kita yang Muslim dari kecil tidak mau menseriusi diri sendiri? Coba menikmati Ya. Masya Allah. Saya sekarang nggak punya uang, hanya 2.000 selama 1 bulan misalkan. Tapi saya kasih bantu orang yang kesulitan gitu ya. Allah kembalikan kali berapa lipat? Berkali-kali lipat ya. Awalnya itu, mohon maaf, awalnya itu Ustaz ngomong sama aku, ngomong kosong masa kayak gitu ya. Tapi ternyata karena kan secara logika berkurang kan. Tinggalkan teman yang dekat selama ini selalu sama aku tidur bareng, tapi suruh tinggalkan, nggak baik lingkunganmu. Tapi itu teman ini satu ini nggak apa-apa, nanti Allah kembalikan, pasti kasih yang terbaik lagi. Kirim yang teman yang lebih baik untuk kamu itu. Baik, ternyata 1 jam itu semua teman saya tidur bareng ya gitu ya. Seperti itu. Kalau saya yang penting yang Allah dilarang tinggalkan. Iya, Masya Allah. Yang kalau mampu coba waktu nanti menikmati sambil menikmati ya hidayah dari Allah. Dari Allah. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih Bang Son sudah mau berbagi inspirasi, edukasi dan motivasi bagi kita semua teman-teman Amazing People. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.